Tahukah kamu kalau pencemaran mikroorganisme pada air dapat diuji melalui metode multiple tube fermentation assay dan membran filter technique? Kedua metode ini memiliki prinsip kerja, tingkat sensitivitas, serta efektivitas yang berbeda. Jadi, metode mana yang lebih baik? Multiple tube fermentation assay versus membran filter technique. Prinsip kerja MTF-assay dengan mendeteksi kemampuan bakteri coliform dalam memfermentasi laktosa, sehingga menghasilkan gas dan asam. Jumlah bakteri kemudian diperkirakan menggunakan nilai most probable number, berdasarkan jumlah tabung positif setelah inkubasi. Sementara prinsip kerja membran filter teknik dengan menyaring sampel air menggunakan membran berpori, kemudian bakteri akan tertahan pada permukaan filter. Selanjutnya, membran akan diletakkan pada media selektif dan koloni coliform yang tumbuh dapat dihitung secara langsung. Multiple tube fermentation assay memiliki 3 tahap kerja. Diawali dengan presumptive test, yaitu sampel air diinokulasikan ke media laktosa cair untuk melihat ada atau tidaknya pembentukan gas atau asam sebagai indikasi awal coliform. Ketika terjadi perubahan indikator warna phenol red menjadi kuning, artinya kultur tersebut positif coliform. Dilanjutkan dengan confirm test, di mana kultur yang positif akan dipindahkan ke media selektif seperti EMBA atau CCA dengan 2 substrat yang digunakan untuk memastikan bahwa bakteri yang tumbuh benar merupakan coliform. Ketika positif coliform, warnanya akan seperti merah muda atau pink. Sementara jika positif E. coli, maka warnanya akan cenderung biru menuju ungu. Dilengkapi selanjutnya dengan completed test, menggunakan Brilliant Green Lactose atau Agarsland dengan pengamatan morfologi koloni dan juga pewarnaan gram. Adapun cara kerja membran filter teknik menggunakan vacuum filter atau vacuum pump, di mana sampel air ini akan disaring menggunakan membran berpori, kemudian bakteri-bakteri coliform akan menempel di membran tersebut, kemudian membrannya akan dipindahkan ke media selektif. Dan ketika diinkubasi, apabila terdapat bakteri coliform, dia akan tumbuh dari membran berpori tersebut, hingga akhirnya diperoleh koloni-koloni coliform yang dapat dihitung. Sensitivitas membran filter umumnya lebih tinggi untuk mendeteksi kontaminasi coliform dalam air jernih atau air minum karena memungkinkan penyaringan volume sampel besar sehingga bakteri yang jumlahnya sedikit pun tetap dapat tertangkap dan ditumbuhkan menjadi koloni yang terhitung. Namun, pada sampel yang sangat keruh atau mengandung banyak partikel, sensitivitasnya dapat menurun akibat terjadi penyumbatan membran. Dan dalam kondisi tersebut, sensitivitas MTF lebih tinggi untuk sampel yang keruh. Untuk akurasi, metode membran filter dianggap lebih akurat karena menghasilkan data berupa CVU yang merupakan jumlah koloni aktual yang tumbuh pada membran. Sebaliknya, MTF menghasilkan nilai MPN yang merupakan estimasi statistik berdasarkan kombinasi tabung positif dan negatif. Oleh karena itu, MPN memiliki rentang kepercayaan yang lebih lebar dan ketelitian yang lebih rendah. Berikut adalah perbandingan MTT-assay dengan membran filter teknik. Pada MTT-assay lebih unggul dalam efisiensi waktu karena seluruh proses hanya membutuhkan 4-6 jam dengan throughput yang tinggi menggunakan 96 well plate. Namun pelaksanaannya lebih rumit karena memerlukan peralatan khusus, sekalian kultur sel dan biaya reagen yang jauh lebih mahal. Sedangkan untuk membran filter teknik, dia itu lebih mudah dilaksanain dengan peralatan yang lebih sederhana. Biayanya juga lebih murah dan terjangkau dan risiko kontaminasinya jauh lebih rendah. Namun kelemahannya ada pada waktu yang lebih lama, itu 1-3 hari karena dia menunggu pertumbuhan koloni dan penghitungan manual. Nah, secara aspek tuh dia berarti lebih bagus MTT-assay untuk pengujian cepat berskala besar. Sedangkan membran filter tuh lebih cepat kalau fasilitasnya terbatas dan nggak butuh waktu yang terburu-buru. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari metode multiple tube fermentation. Kelebihannya, dia ini sensitif untuk konsentrasi bakteri yang rendah dan juga mudah dan bersifat selektif. Selain itu, multiple tube fermentation juga fleksibel dan cocok untuk sampel keruh dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Kekurangannya, prosesnya rumit dan juga memakan waktu yang lama. Hasilnya hanya berupa estimasi dari tabel MPN saja dan kurang presisi. Selain itu, peralatan dan bahan yang digunakan ini lumayan banyak dan juga boros, sehingga kurang diminati. Selanjutnya, berbicara tentang kelebihan versus kekurangan dari membran filter teknik. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari membran filter teknik ini yang pertama adalah akurasi yang kuantitatif yang sangat baik.
dengan perhitungan jumlah koloni yang tumbuh pada filter setelah masa inkubasi. Selanjutnya adalah kapasitas volume yang besar yang dapat diandalkan dalam analisis mikrobiologi pada sampel lingkungan seperti pangan dan juga air. Dengan kemampuan menahan partikel kecil dan juga bakteri dan meloloskan cairan yang menjadi pelarut dari bakteri dan juga partikel-partikel kecil itu. Yang terakhir adalah kehematan biaya operasional dan juga perawatan memudahkan membran filter teknik ini dilakukan dengan sederhana. Selanjutnya adalah kekurangan dari membran filter teknik. Untuk kekurangannya, metode membran filter teknik ini dapat memungkinkan adanya intervensi bakteri non-target yang tumbuh pada filter saat masa inkubasi berlangsung dan dapat mempengaruhi identifikasi bakteri yang ditargetkan. Selanjutnya adalah waktu yang diperlukan lama karena perlunya inkubasi koloni yang terfilter dari membran filter teknik ini untuk memulai perhitungan jumlah koloni yang terbentuk nantinya. Terakhir, membran filter teknik ini hanya dapat memfiltrasi sampel dengan ukuran turbiditas yang rendah, di mana ukuran turbiditas itu berpengaruh pada kekantalan pada sampel. Jika sampel memiliki turbiditas yang tinggi atau kental, maka tidak akan secara efektif memfiltrasi sampel dan juga menahan bakteri yang dibutuhkan maksimal. Pengaruh karakteristik sampel pada metode MTF. Metode MTF lebih cocok digunakan pada sampel air yang memiliki tingkat kekeruhan tinggi, banyak partikel tersuspensi, atau kandungan mikroorganisme yang besar. Karakteristik sampel seperti air limbah, air sungai tercemar, dan air permukaan tidak terlalu mempengaruhi proses pengujian karena metode ini menggunakan media cair sehingga tidak terjadinya penyumbatan selama analisis. Selain itu, keberadaan mikroorganisme non-coliform dapat memengaruhi akurasi estimasi jumlah coliform. Untuk aplikasinya, metode ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan bakteri coliform dan coliform fekal, lalu berdasarkan membutuhkan gas dan perubahan media selama inkubasi. Metode ini juga cocok untuk sampel dengan kualitas mikrobiologis yang rendah atau tingkat kontaminasi yang tinggi. Metode MFT lebih efektif digunakan pada sampel air yang jernih dan memiliki kandungan padatan tersuspensi yang rendah. Sampel yang terlalu keruh dapat menyebabkan membran filter tersumbat sehingga proses penyaringan menjadi sulit. Oleh karena itu, karakteristik sampel sangat menentukan kebersihan filtrasi dan pertumbuhan koloni coliform pada membran. Metode ini banyak diterapkan pada pengujian air minum, air bersih, dan air dengan tingkat kekeruhan rendah karena memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat. Berikut ada tabel perbandingan untuk multiple tube fermentation dan membran filter teknik.